Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami yang sedang berada di Masjidil Haram ingin melanjutkan pembahasan masalah fikih aulawiyat, ya, fikih eh, prioritas, begitu ya para jamaah sekalian, yang sudah kita singgung secara sekilas ketika kami berada di Masjid Nabawi. Nah, para jamaah sekalian azanallahu, ini perlu mengingat praktek yang ada ya di lapangan itu. Ketika seseorang tidak memahami ini, maka seperti yang kita contohkan sebelumnya, ya, seseorang misalnya, maaf ya para jamaah sekalian, mengutamakan pelaksanaan sunnah mencium hajar aswad, namun di sisi lain yang bersangkutan melakukan kedoliman kepada pihak lain dalam bentuk maaf ya para jamaah sekalian, mungkin memukul, mendorong dan yang lainnya supaya dia bisa sampai ke hajar aswad tersebut. Nah, kembali ke pembahasan kita masalah fikih al-aulawiyat, para jamaah sekalian, fikih prioritas ini, ada beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, ulama menyebutkan bahwasanya kita perlu memprioritaskan pelaksanaan yang fardu, ya, dibanding pelaksanaan yang sunnah, gitu ya. Pelaksanaan yang fardu itu lebih kita utamakan dibanding perkara-perkara yang sunnah atau yang dianjurkan, ya. Karena kita tahu dalam suatu hadis Nabi menyebutkan bahwa seorang wanita itu tidak boleh berpuasa yang sunnah ketika suaminya dalam keadaan hadir. Ya, Nabi menyebutkan dalam bentuk syahid yang dia tafsirkan sebagai hadir. Karena melayani suami itu hukumnya wajib, ya, dan pelayan tertentu itu hukumnya wajib bagi seorang wanita. Nah, contohnya masalah kalau diajak untuk berjima dan yang lainnya, itu hukumnya wajib, ya. Tidak boleh itu ditinggalkan gara-gara seorang wanita atau seorang istri dalam keadaan berpuasa sunnah, ya. Kemudian kita juga perlu tahu yang wajib itu, ya, kaidah ini ada banyak turunannya para jamaah sekalian, ada derivasinya. Karena yang wajib itu juga bermacam-macam, ya, bertingkat-tingkat, ya. Yang fardu itu bertingkat-tingkat, ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjamak, ya, mengumpulkan, melaksanakan keduanya sekaligus, ya, antara fardu ain dan fardu kifayah, maka tentu kita utamakan fardu ain. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis, ya, ketika ada seseorang datang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad, jihad yang sifatnya fardu kifayah. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, ahayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup? Orang ini menjawab, na'am. Ya. Nabi mengatakan, fafihima fajahid, maka engkau berjihadlah pada kedua orang tua engkau tersebut, yakni dalam bentuk berbakti kepada keduanya, ya. Jadi fardu kifayah itu tidak diprioritaskan bila berbenturan dengan fardu ain, ya. Kemudian para jamaah sekalian, kita juga perlu memahami, ya, bahwasanya kalau berbenturan misalnya, ya, antara hak Allah, ya, dengan hak manusia, ya, maka tentu di sini sebagai ulama mengatakan, ya, hak manusia ini diutamakan, ya. Mereka berdalil dengan hadis al-muflis, ya, meskipun tidak ada yang sifatnya itu langsung, ya, jadi nasi atau bahwasanya dalil itu langsung mengarahkan ke kaidah tersebut, tapi di sini ada isyarat ke arah sana, gitu ya, terjemah sekalian. Makanya kan kalau Nabi mengatakan, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, apa kalian tahu siapa orang yang muflis? Ya, al muflisu man ya'ti yaumal qiyamati
mereka menjawab ya, para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirham lahu wa la mata. Orang muflis adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Tapi mengatakan al-muflis, kata Nabi, al-muflis orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis itu adalah orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Di sisi lain, meskipun demikian, ya'ti wa qad syatama hada wa qad hada. Ya, tapi di sisi lain dia itu apa? Melakukan dosa dalam bentuk apa? Mencela orang ini, menuduh orang ini berzina, wa akala mal hada, memakan harta orang ini, ya. Kemudian wasafaka dama hada, safkud dima itu artinya menumpahkan darah orang ini, ya, wa daraba hada, dan memukul orang ini, ya. Maka hukumannya apa? Hukumannya adalah yang menyebutkan pahala yang dia lakukan, ya, pahala-pahala yang dilakukan dari pahala sholat, puasa, zakat tadi diberikan kepada orang yang dia dolimi. Kalau pahalanya habis padahal fa'in fanit hasanatuhu walam yukdoma alai, pahalanya habis padahal urusannya belum selesai, ya, tanggungan dia belum selesai, maka apa? Dosa-dosa dari orang-orang yang didolim tadi ditimpakan kepada orang yang dolim tersebut, dan akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian. Baik, para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan pada pembahasan kaidah-kaidah penting berkenaan dengan fikih aulawiyat. Tapi tentu saja perlu dipahami bahwa ini hanya sebagian ya para jamaah sekalian. Sifatnya tidak menyeluruh karena keterbatasan waktu yang ada. Nanti insya Allah semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkannya di lain waktu. Yaitu yang kaidah yang perlu kita pahami adalah kita perlu mendahulukan, menjauhi yang dilarang dibanding melaksanakan yang diperintahkan, ya para jamaah sekalian. Apabila memang kita tidak bisa mengkompromikan, ya, antara menjauhkan diri kita dari yang dilarang, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan, maka kita mau tidak mau harus memprioritaskan kita menjauhkan diri kita dari yang dilarang. Oleh karena itu Nabi mengatakan, faidana itu man syai'in fajtanibu. Apabila aku memerintahkan kalian untuk, atau apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian, ya, para jamaah sekalian. Ya, ini pembahasan tentu cukup panjang ya para jamaah sekalian. Kalau misalnya ada yang haram, kemudian bersamaan dengan hal itu ada hal yang wajib, ya, mana yang didahulukan? Apakah kita menjauhi apakah kita menjauhi hal yang haram ataukah kita melaksanakan yang wajib? Apabila tidak bisa dikompromikan, maka tentu kita menjauhi yang haram, gitu ya para jamaah sekalian. Kemudian ada kaidah yang juga perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, yaitu apabila ada kewajiban yang satunya itu manfaatnya untuk diri kita, satu lagi atau ada suatu hal yang diarahkan dalam syariat kepada kita, kemudian itu bertentangan atau tidak bisa dikompromikan dengan hal yang diarahkan dalam syariat yang lain, tapi manfaatnya banyak orang. Ya, kami ulang lagi ya para jamaah sekalian, apabila ada suatu arahan dari syariat yang manfaatnya itu untuk diri kita sendiri, itu tidak bisa kita kompromikan dengan arah lain dalam syariat yang itu manfaatnya meluas, ya, ke orang lain, ya, maka tentu kita utamakan pelaksanaan suatu arahan dari syariat yang itu manfaatnya melebar ke orang lain. Contohnya misalnya para jamaah sekalian, bila seseorang itu punya dana untuk melaksanakan haji, ya, haji yang sunnah, namun sisi lain ada orang-orang yang dia ketahui, orang sekitar dia atau orang yang dia ketahui
itu sedang membutuhkan eh, membutuhkan sesuatu, membutuhkan dana untuk menikah misalnya, untuk eh, mengontrak rumah dia dan keluarganya, maka tentu yang utama adalah dia perlu mendahulukan orang lain. Ya. Jadi dia tidak boleh sering-sering berhaji, ya, atau sering-sering umroh. Namun di sisi lain dia meninggalkan orang-orang sekitar dia, ya. Dia tidak memperdulikan orang sekitar dia yang dalam keadaan membutuhkan, yang membutuhkan dana untuk hal yang sifatnya itu urgent. Tuh. Oleh karena itu para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, sekali lagi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan didasari ilmu, gitu ya. Maka kembali ke pembahasan kita yang sekarang, atau yang mungkin sudah ya, para jamaah yang mungkin sudah sering eh, melaksanakan ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua yang dilakukan oleh orang kaum muslimin, ya, di Masjid Haram atau Masjid Nabawi itu bisa kita tiru, gitu ya, bisa kita uh, amalkan, gitu ya. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita melihat mungkin, ya, atau sebagaimana bisa kita lihat, ya, para jemaah sekalian, ada yang mengusap-ngusap makam Ibrahim, maksudnya, ya, makam Ibrahim. Uh, Pertama, para jemaah sekalian, dari sisi uh, syariat, dari sisi, tentu ini ada banyak kemungkinan-kemungkinan, ya. Ya, kemungkinan seorang itu mengusap karena dia cinta kepada makam Ibrahim, kemungkinan dia minta barokah, ya. Apapun itu, kita perlu menilik lagi, ya, melihat lagi, ya, dan cukup dekat. Kalaupun katakan mereka melakukan itu bukan karena meminta barokah, ya, dari makam Ibrahim, ya, kaca yang bukan kaca yang mengelilingi makam Ibrahim, ya, maka ini tidak contoh dari Nabi SAW, ya. Kemudian kalau dia niatnya adalah untuk mencari berkah, maka ini lebih berbahaya lagi, ya, bisa sampai jatuh ke dalam kesyirikan kalau dia misalnya merasa bahwasanya apabila dia mengusap-ngusap makam Ibrahim itu dia akan mendapatkan keberuntungan misalnya, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jadi nasihat-nasihat yang kami sampaikan ini tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun atau menunjukkan keunggulan dari kami, sama sekali tidak para jamaah sekalian, karena uh, kita harus memahami nasihat itu adalah kepada semua muslim itu adalah kewajiban, gitu ya. Meskipun si pemberi nasihat bisa jadi, maaf ya, bisa jadi dia juga orang yang banyak dosa, ya, maka itu tidak menghalangi kewajiban dia untuk menasihati orang lain. Tapi tentunya yang jelas adalah seseorang itu perlu memperbaiki diri, ya, diutamakan memperbaiki dirinya, ya, sebelum dia memperbaiki orang, itu jelas. Tapi kalaupun seseorang itu katakan tidak mampu untuk memperbaiki dirinya, bukan berarti jatuh kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apapun itu para jamaah sekalian, kita berharap dan kita optimis para jamaah sekalian bahwasanya insyaallah al-mustaqbalul lil muslimin, lil Islam wal muslimin, ya, masa depan insyaallah dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin, dan kita tidak berhak untuk memastikan, ya, kita hanya berusaha para jamaah sekalian, kita semuanya berusaha, ya, kita semuanya berusaha untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, dan adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.